Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rasulullah rasulullah bil huda wa dinil haqq li yudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah berikan pada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berkesempatan untuk bisa membersamai rekan-rekan sekalian, silaturahmi dengan teman-teman baru yang baru ketemu ya. Selamat pagi semuanya. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari bagian umatnya senantiasa istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, senang sekali rekan-rekan sekalian di hari Minggu ini ya. Wah, ini luar biasa nih teman-teman sekalian nih di grup ya atau komunitas ya DHL voluntary training ya teman-teman sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pembuatan video animasi ya untuk guru teman-teman sekalian. Dan Bapak Ibu yang kami banggakan, saat ini adalah saat di mana kita masuk masa pandemi ya, terhitung dari pertengahan Maret yang lalu Bapak Ibu sekalian. Satu sisi ini adalah musibah ya untuk kita, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, tapi ada rahmat sepertinya yang terselip di situ. Apa itu? Kita jadi bisa ketemu ya Bapak Ibu sekalian ya. Betul, lebih gampang ketemu ya Pak Deddy ya. Ya betul sekali Bu Idet dan teman-teman sekalian. Justru di masa pandemi ini malah momentum untuk kita bisa merentangkan jejaring silaturahmi sampai seluas-luasnya. Bahkan tadi peserta yang sudah presensi oleh Bu Lili ya, ada dari Merauke, di ujung timur berarti Merauke ya, di ujung barat Sumatera di mana tadi Bu Lili? Ada di Jambi kalau nggak salah ya. Bengkulu. Aceh sampai Merauke. Kemarin hari Sabtu baru saja saya silaturahmi juga dengan teman-teman yang dari Kalimantan Tengah ya, dari PGRI gitu ya. Pekan lalu dengan teman-teman NTB, dengan teman-teman Medan ya. Luar biasa. Jadi yang sebelumnya kita jadwalkan tuh susah banget waktu itu. Nah ternyata di masa pandemi justru malah sangat mudah ini sekarang bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Baik, seperti di tagline di forum kita hari ini bahwa ini mungkin kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu, tapi di kesempatan yang berikutnya saya juga yang ini ya, saya akan siap menerima ini nih dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira gitu ya. Ini masalah penjadwalan aja. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan video animasi ya, sehingga yang akan kita pelajari hari ini karena konteksnya adalah kita sebagai guru. Jadi walaupun tadi diperkenalkan oleh Bu Lili ya sebagai direktur pendidikan, tapi saya masih memposisikan diri saya sebagai guru ya Bapak Ibu sekalian, sama kita semua. Sebelumnya sebagai kepala sekolah dan delegasi di Konsultan for Change, ini juga tentang volunteerism juga yang kita angkat waktu itu. Kita berkesempatan untuk ketemu dengan 12 yayasan ya yang ada di Jabodetabek, juga sharingnya juga pro bono juga nih Bu Idet. Jadi pasca pelatihan itu ada pendampingan coaching gitu ya kepada lembaga atau yayasan dan sifatnya volunteerism juga. Jadi ini adalah kita sama-sama saling spiritnya adalah saling menumbuhkan, saling menghidupkan, saling memberdayakan dan lain-lain. Gitu ya. Baik, itu tadi sudah dikenalkan oleh Bu Lili ya, Bapak Ibu. Saya basicnya adalah guru TIK gitu ya. Jadi di sini saya sebagai pengurus pusat Federasi Guru TIK Indonesia Nasional ya di FG Tiknas ya. Jadi basic saya adalah komputer ya. Sehingga di bagian inilah kita nanti akan lebih banyak berbincang ya hari ini Bapak Ibu sekalian. Oke, sedikit sharekan juga terkait dengan kiprah kepenulisan yang coba saya titi ya, saya jalani ya. Alhamdulillah dari buku pertama tentang cloud computing ya, The Power of on Cloud, dilanjutkan di seri kedua, edisi revisi. Ini buku yang kemarin baru launching ini tentang easy learning, ini juga tentang komputer dan teknologi pendidikan.
Ini dalam rangka untuk bisa mensupport ya teman-teman yang sedang memulai pembelajaran online, belajar dari rumah, online learning itu caranya kayak apa, sehingga dibahas di situ dari strategik sampai dengan implementasi teknis. Dan yang keempat ini mohon doanya ya di bulan mendatang ya tentang merekam jejak dan merawat tradisi ya, seri kepenulisan. Baik, hari ini khususon ada 3 poin atau 3 tujuan yang akan kita sama-sama pelajari terkait dengan pengenalan perangkat lunak ya, yang akan digunakan untuk proses produksi media, tahapannya bagaimana, dan tiganya adalah praktek. Sehingga memang porsinya adalah porsi sebagian kecil nanti akan ada materi ya, pengenalan prakata ya dari saya. Berikutnya nanti akan lebih banyak di sesi workshopnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemarin memang saya titip ini ke Bu Lili dan Bu Idet di kolom sebelah kanan ini. Karena kita lebih banyak ke prakteknya ya, ke workshopnya, sehingga ada beberapa hal-hal yang perlu kita siapkan. Ya, yang pertama memiliki akun Gmail. Tapi saya yakin teman-teman sekalian sekarang sudah memiliki semua ya akun Gmail. Berikutnya akun Powtoon. Ini juga sebenarnya 1 dan 2 ini dia related nih Bapak Ibu. Kalau sudah punya akun Gmail bisa juga menggunakan akun Powtoon. Walaupun akun Powtoon bisa dibuat sendiri juga. Yang ketiga karena kita pakai Zoom, pastikan Bapak Ibu sudah connect semua ya, sehingga sudah punya Zoom meeting semua. Yang keempat ada browser ya, Chrome, ya, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain silakan bisa digunakan apa saja. Perangkat lain, tapi saya menyebutkan ini opsional ya, jika ada Bapak Ibu, ini PC atau laptopnya itu spesifikasinya demikian, Core i3, RAM 4 GB, VGA. Ya. Tapi saya menyebutnya ini jika ada, karena saya khawatir rekan-rekan nanti akan ini ya cukup effort banget ini ketika mungkin mengusahakan. Tapi kalau ada ya akan lebih baik, karena ini kan produksi media ya, animasi ya, dan dia butuh spesifikasi khusus ya. Apalagi nanti kita akan ada proses rendering jadi video dan lain-lain segala macam, sehingga paling tidak ini akan membantu kita banget nih, minimal di sisi waktu ya, agar lebih lincah nanti kita dalam melakukan berbagai macam praktek. Dan tidak kalah penting adalah karena ini berbasis online ya, sehingga Bapak Ibu butuh koneksi internet yang stabil, minimal 1 Mbps ya, sehingga ya di sisi lain kita senang ya, semua pelatihan sekarang bisa kita jalani secara online. Satu sisi ya kita butuh perangkat-perangkat lain ini. Ini nggak saya sebutin di sini apa, ada PLN, listrik gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau tiba-tiba listrik mati. Tapi itu di luar lingkaran kita ya. Tapi alhamdulillah itu menjadi satu komponen. Hari apa ya? 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Semua persiapan itu udah lengkap Bu, Bapak Ibu. Kita lakukan, dan internet kita cek udah bagus. Listriknya mati, bubar. Padahal ada dengan Asosiasi Psikolog Indonesia itu rapat di 2 hari yang lalu. Tapi ya, jadi hal-hal yang bisa kita kendalikan di dalam lingkaran kita, hal-hal ini, tapi di luar itu ya kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan lancar ya Pak Ibu ya. Amin. Amin. Oke, baik. Ini kira-kira ya, jadi persiapan, tapi jangan khawatir, saya tadi dapat input juga terkait dengan kesulitan sebagian teman-teman yang masih belum bisa nih di login ini, Powtoon. Nanti kita akan prolog dulu bagaimana memulainya. Nggak apa-apa juga nanti kita sedikit eksplor di situ. Tapi memang besar di pelatihan ini wajib kita menggunakan laptop ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan HP itu nggak apa-apa untuk video saja kayak saya nih. Saya masih pakai video pakai HP itu, tapi sebagai webcam saja, kamera. Tapi operasi kita itu ada di laptop atau di PC gitu ya, teman-teman. Nah, saya bagi jadi 3 termin ya. Sesi pelatihan kita tuh 2 jam ya. Sekarang jam 9:04 ya, waktu Indonesia Barat. Oke, kalau di Merauke jam berapa Bu sekarang Bu? Yang Merauke? Jam 11. Oh, jam 11. Udah mau sholat duhur ya? Iya. Ya. Jadi materi, konsep dan teori itu nanti 30 menit ya. Anggap saja ini prolog. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi termin ya, praktek ya,
membuat contoh video pendek dulu ya sampai dengan ekspor ya itu 60 menit. Berikutnya nanti diskusi dan eksplorasi secara mandiri ya. Jadi teman-teman nanti akan kita berikan kesempatan untuk mencoba eksplorasi ya, ngecek fitur dan lain-lain. Jadi kalau ada kesulitan silakan bisa sampaikan juga di forum kita Zoom ini. Dan maksudnya ya tetap secara mandiri bisa melakukan itu eksplorasi secara sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke. Sebelum mulai lebih jauh, saya ingin rapid test dulu nih. Rapid test Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan yang existing saat ini ya. Saya ingin nanya nih tentang pengalaman menggunakan video animasi dalam pembelajarannya. Ini maksudnya konteksnya Bapak Ibu sebagai guru membelajarkan anak-anak, baik itu di level yang Bapak Ibu mampu saat ini. Bagaimana selama ini menggunakan video animasi? Entah itu ngambil, ngopi dari teman, beli dan segala macam. Nah, oke. Aksesnya dari sini Bu, menti.com, Bapak Ibu, menti.com. Berikutnya nanti kalau diminta kode ya, diminta kode ini ada kodenya 26962 ya. Jadi akses Bapak Ibu ke menti.com pakai browsernya masing-masing. menti.com. Nah, nanti kalau mau masuk ke situ ada kode tuh, kodenya dimasukkan saja 26962. Ini kode acak ya. Nah, jadi nanti Ibu di situ akan ketemu dengan pengalaman menggunakan video animasi. Ibu pilih saja salah satu ya. Apakah tidak pernah sama sekali? Pernah itu maksudnya dalam 1 bulan terakhir itu menggunakan sekali. Kalau sering itu hampir setiap bab ya. Apalagi sering sekali, ini 1 bab. Nah, sudah ada yang ngisi. Alhamdulillah, terima kasih 1 orang. Oke, 2 pernah. Oke, baru 2 orang. Bapak Ibu yang lain. Ini total ada berapa peserta Bu Lili hari ini? Halo? Totalnya itu 20, cuma yang baru bergabung 16. Oke, baik. Oke, 16 ya. Paling tidak ada 16 orang. Ya, 16 orang. Oke, baru 3. Ini sudah pernah menggunakan video animasi. Oke. Ayo Bapak Ibu yang belum, silahkan dibuka browsernya menti.com. Berikutnya kodenya tuliskan 26962. Oke. Oke. Silakan buka browsernya Bapak Ibu. Buka browsernya Bapak Ibu, tuliskan menti.com. Tidak perlu ditulis di chat karena tidak masuk di perhitungan di sini di rapid test kita. Oke. Silahkan yang belum, yuk menti.com. Ini sebagai bahan awalan saya ya, sejauh mana experience dari Bapak Ibu dalam menggunakan video animasi ini. Oke. Oke, sekarang 6-3 versus 3 tidak pernah, 3 pernah. Oke, next yang lain. Lagi. Menti.com. menti.com. Bapak Ibu dalam pembelajarannya sambil saya nunggu ya teman-teman yang belum mengisikan, ini bisa juga dipakai ketika Bapak Ibu ingin mengambil feedback, mengambil aspirasi dari siswa, dari rekan-rekan yang lain melalui fitur di mentimeter.com. Ini juga bisa dipakai. Ini simple banget dan ini free. Jadi di pelatihan-pelatihan kita lakukan yang free. Oke, baru 7 orang. Ya. Dari 7 orang itu lebih banyak yang sudah pernah, 4 orang. Oke, nambah lagi yang pernah 5 orang. Oke. 5 versus 3. 5 orang sudah pernah, 3 orang tidak pernah. Oke. Nah, sering. Wah, ini teman-teman yang sering, berarti semakin Bapak Ibu sering atau sering sekali ya, ini nanti akan membantu kita banget nih di dalam proses pelatihan ini. Yuk, menti.com. Kodenya 26962. Ya. Oke, sudah ada 10 orang. Oke, 10 orang. Ya. Menti.com. Menti.com dan menggunakan kode 26962. 26962. Silakan. 10. Oke.
Baik, kita batasi ya 1 menit lagi ya. Teman-teman yang belum silahkan 1 menit lagi. Setelah itu kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke. Menang 962. Nah, terlihat ya di atas ya Bapak Ibu ya. Kodenya adalah 26962. Ya, ini kode acak ya dari sana. Oke, udah ada 12 orang. Oke, 30 detik lagi. 30 detik lagi, bagian belum? Oke, bagian belum. Yuk, ditunggu Bapak Ibu. 10, 9, 8, wah nambah lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai ya, ada 13 orang partisipan. Nambah lagi 14. 14 partisipan yang mengisi ya. Pernah ada 8 orang, tidak pernah 5 orang, dan sering 1 orang. Oke, jadi kalau boleh dipetakan lebih banyak dari teman-teman yang sudah mengisi ini yang sudah berpengalaman menggunakan video. Oke. Berikutnya adalah teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang kalau tadi pengalaman menggunakan, kalau ini kemampuan pembuatan, gitu ya. Kemampuan pembuatan sekarang. Oke, karena boleh jadi ya teman-teman yang sudah pernah menggunakan ya mungkin bikin sendiri ya kan. Atau satu sisi dia download barangkali atau dia pinjam temannya yang lain. Oke, nggak ada masalah. Yang ingin saya tanyakan sekarang di pertanyaan kedua adalah kemampuan Bapak Ibu sekalian di dalam pembuatan animasi sebelumnya. Belum pernah tuh, maksudnya belum pernah bikin sama sekali atau biasa saja, itu mungkin dalam hal apa namanya, oh bisa bikin ini nih gerak statis, bikin GIF gitu. Atau berpengalaman Bapak Ibu mungkin kalau berpengalaman sudah dipercaya di sekolahnya barangkali ya untuk memproduksi media. Nah, ini menti.com tetap sama menti.com, kodenya adalah 722573. Jadi kodenya ini 6 digit ya. Menti.com, kodenya 722573. Oke. Sudah 3 orang, 4 orang. Oke, 5 orang sudah mengisikan. Oke. Sekarang kodenya berbeda Bu, karena beda pertanyaan. Beda pertanyaan ya. Kodenya 722573. Oke, udah ada 8 orang. Oke. Ada Ini lagi langsung. ini kawan. Oke. Kan ini kenapa ke situ-situ? Oke, biasa saja 5 orang, belum pernah sama sekali, ada 4 orang. Oke. 6:4. 6. 8:4. Oke. Yang belum, ditunggu Bapak Ibu yang belum. Sudah ada 12 orang. 12 orang. Oke. 12 orang yang belum. Yo, kodenya beda ya dengan yang tadi. Ini kodenya 722573. Oke, udah ada 13 orang. Minimal kita samakannya dengan apa namanya survei sebelumnya. Survei sebelumnya tadi ada berapa? 13 atau 14 orang ya. Oke, ini sudah ada 13 orang. Biasa saja, artinya sudah pernah punya pengalaman membuat, ya. Sudah pernah punya pengalaman membuat. Ya, 9 dengan 4. 9 biasa saja, 4 belum pernah. Oke. Cukup? Tidak ada lagi? Saya hitung mundur ya, 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, clear. Jadi dari 13 orang yang mengisi, 9 paling tidak sudah pernah punya pengalaman membuat animasi. Oke, ini menjadi input yang menarik untuk saya nanti, sehingga saya akan coba mengatur porsi ya, di bagian mana kira-kira yang pengen saya kejar atau saya tekankan, kira-kira gitu. Oke, kemudian adalah
Karena kita akan menggunakan alat yang namanya Powtoon ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Powtoon yang akan menjadi salah satu alat bantu kita untuk membuat nanti hari ini. Ya, saya kenalkan sedikit ya sekilas saja. Jadi Powtoon ini adalah perusahaan British ya dari Inggris. Ya, nah ini dia nih, Sales Cloud Based Animations. Ini karena dia berbasis cloud, berbasis software yang berada di awan sana. Dia tidak butuh instalasi. Ya. Jadi mirip, saya suka menganalogikan kalau Bapak Ibu punya akun Facebook ya. Punya akun Facebook, Bapak Ibu sudah pernah nyobain kan? Facebook, Bapak Ibu nggak perlu nginstal di layar Ibu kan atau PC kan. Tapi kalau Ibu pakai Android ya. Sehingga Ibu tinggal buka browser saja, celing gitu kan, masukin username, password, bahkan loginnya menggunakan akun-akun yang lain seperti Gmail dan kawan-kawan. Bapak Ibu sudah bisa tinggal pakai jeng gitu kan, tinggal pakai. Nah, itu. Jadi modelnya adalah model cloud based. Ini yang saat ini di era revolusi industri 4.0 ya, di mana layanan cloud ya seperti Powtoon ini salah satunya ya, dan Zoom yang kita pakai juga berbasis cloud juga. Bahkan Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu install user client-nya juga bisa sebenarnya kalau menggunakan browser. Kira-kira gitu ya. Sehingga ini memudahkan users atau orang untuk bisa menggunakan layanan-layanan mereka. Oke. Jadi ini software untuk membuat ya presentasi animasi ya, dan animation explainer video. Jadi video yang bisa explain, menjelaskan sesuatu. Nama Powtoon ini sendiri adalah akronim dari PowerPoint dan Cartoon. Ya. Sehingga dengan kata lain benar banget bahwa Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PowerPoint, ya di situ nanti ada slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya itu tadi. Ya di Powtoon juga nanti akan ketemu hal yang serupa, mirip. Sehingga Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PowerPoint, insya Allah nanti akan lebih mudah sekali belajar tentang Powtoon ini. Oke. Kelebihan dan kekurangannya ini juga harus saya sampaikan juga. Ini pertama, kelebihannya adalah dia berbasis cloud, tidak butuh instalasi di PC. Yang kedua, menyediakan akun free atau gratis dengan fitur terbatas. Nah, ini nih, free, gratis ini nih. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya sudah survei ada beberapa software-software ya. Dan memang yang memberikan akun free atau gratis ini ya Bapak Ibu sekalian memang sebagian saja. Nah, di antara ini yang saya ambil adalah Powtoon. Karena untuk yang lain-lain dia ada yang berbayar dari pertama kali dipakai gitu ya, sehingga orang nggak bisa trial dulu, nggak bisa cek, kebutuhan saya bisa terpenuhi nggak kalau saya pakai ini kira-kira. Nah ini Powtoon bisa melakukan itu. Berikutnya yang ketiga, karena ya template tersedia cukup banyak dengan berbagai variasinya. Jadi memang basis template-nya cukup beragam, variasinya sangat banyak. Nanti akan saya ini kan eksplorasikan. Terus bagi yang sudah familiar dengan PowerPoint akan lebih mudah dan cepat. Ya. Yang ke berapa nih? 5, visualisasi mudah ya dan menarik untuk dioperasikan. Jadi model karakternya sudah disesuaikan, model karakter dalam dunia medis ada, model karakter dalam dunia pendidikan ada gitu ya. Tambah guru dan lain-lain. Dan dia memiliki ekspor ya, fitur ekspor yang terhubung dengan berbagai media sosial. Ya, contohnya di Facebook dan YouTube ya. Walaupun juga sebenarnya tidak terbatas di 2 medsos ini ya, karena dia nanti akan bisa nge-share link gitu. Nah, itu link itu bisa di sharekan di tempat manapun. Kemudian di sisi lain dia memiliki kekurangan ya Bapak Ibu ya, dia butuh koneksi internet yang stabil, sehingga kalau di tengah jalan dia koneksi Bapak Ibu ada masalah, maka dia tidak bisa diputar, kira-kira gitu, tidak bisa dijalankan lebih lanjut. Kemudian berbasis pada template yang tersedia, sehingga materi atau konten user akan menyesuaikan keterbatasan tersebut. Sebenarnya template-template ini satu sisi mendukung banget ketika kita sudah punya ide media atau ide cerita gitu. Jadi teman-teman, harapan saya nanti kita sama-sama nih bikin ide cerita, kalau saya mau bikin media ini ide ceritanya kayak apa nih. Itu berikutnya cek di Powtoon ada fitur-fitur yang supporting ya. Bagian ini, ini cocok nih karakternya nih, masukin. Ini scene ini cocok, masukin, gitu kan. Nah, di sisi lain, karena dia basisnya pada template yang tentu saja
ada hal-hal yang tidak ada di situ, maka kita harus mencari yang asosiasi yang sama dengan itu. Contoh, kita mau bikin video tentang bagaimana informasi tentang lomba 17-an ya di sekolah Bapak Ibu. Oh, kalau 17-an berarti kita butuh ini dong, ada ikon bendera merah putih. Ya, ada, bisa dibikin sendiri. Nah, tapi giliran Bapak Ibu, oh, berarti nanti kita butuh ikon untuk panjat pinang. Wah, itu nyari panjat pinang di situ nggak ada di Powtoon. Sehingga nyari yang selaras dengan tujuan kegiatan atau ide desain besar yang sedang kita mau buat gitu ya. Sehingga template-nya apa yang tersedia di situ yang relevan, yang masih related dengan ide besar kita, masukkan di situ gitu. Gitu ya. Jadi ada ide cerita yang menyesuaikan atau ada template yang mengadaptasi. Pilih salah satu, kira-kira kayak gitu. Nah, yang ketiganya untuk versi premium relatif lumayan berbilang harganya. Wah, ini sedikit saya cuplikan saja. Tapi sebenarnya beberapa teman-teman ada juga yang memilih opsi bagaimana akun-akun yang premium itu patungan gitu. Tapi ya terserah sih sebenarnya Bapak Ibu bagi yang mau serius, makanya kalau ini saya kasih judul. Kalau tetap pingin free seumur hidup bisa aja, nggak apa-apa juga. Cuman memang ya ada keterbatasan gitu ya. Misalkan nanti nggak bisa ekspor MP4 itu kalau yang nggak premium ya, nggak bisa diekspor videonya. Atau juga dia ada banyak keterbatasan nanti saya munculin kalau yang masih free. Ini yang annual ini ya, annual yang tahunan ya, ada yang pro ya kan, ada yang pro plus, ada yang agensi ya. Kira-kira gini, Bapak Ibu bisa hitung sendiri dengan kurs yang ada sekarang. Saya jadi sales Powtoon ya sekarang. Ya ini cuman referensi aja Bapak Ibu ya. Oke. Ini product review, gambarannya kayak begini ya, excellent, positive review, recommended product direction ya, dan lain-lain. Oke. Nah, tips juga sebelum kita terakhir nih sebelum memulai. Jadi sebagai pengembang media pastikan kita memiliki ide cerita atau media. Ini ibarat gini loh Bapak Ibu. Saya tuh suka memposisikan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pembuat media dan juga sebagai sutradara di balik media itu. Kayak Bapak Ibu sebagai siapa nih? Riri Reza apa ya? Di film AADC. Benar begitu ya Bu Lili ya? Atau Mira Lesmana ya kan? Film ADC itu kan ada ide cerita kan, ada si Rangga yang karakternya begini-begini, ada si Cinta yang karakternya begini-begini, mereka ketemu di akhir cerita mereka akan begitu gitu kan. Jadi ada cerita, ada plot. Kalau tidak ada ide cerita itu media nggak akan berkembang. Atau yang keduanya kalau nggak ada ide cerita atau ide media, khawatirnya media yang kita buat ya hanya sekedar taruh dan tidak efektif. Nah, kira-kira gitu. Jadi ide cerita atau media itu memang dikembangkan oleh kita sendiri. Ya, dari mana kita dapat ide cerita atau media? Ya bisa nyari dari berbagai macam referensi sih, atau referensi video-video yang Bapak Ibu pernah lihat sebelumnya. Ini cukup membantu banget. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan konten yang tersedia. Ini seperti tadi saya sampaikan ya sebelumnya di slide sebelumnya bahwa kadang-kadang kita punya suatu idealitas, kita ingin menggunakan konten template-template tertentu, tapi rasa-rasanya karena ini berbasis template yang disediakan oleh Powtoon sehingga tidak ada di situ, maka kita cari yang related, yang sesuai dengan ide besar kita. Terus yang ketiga, caranya ini 2 dan 3 nyambung sebenarnya, browsing fitur-fitur utama Powtoon ya untuk membantu konten apa yang relevan dengan topik kita, sehingga nanti Bapak Ibu silakan eksplorasi saja, cobain tuh karakternya ini, scene-nya ini, background-nya ini, bahkan ada backsound-nya juga gitu kan. Segala macam apa yang tersedia tuh, ya. Semisal, ini ada karakter yang cocok tuh, minimal kita catat dulu nih. Oh ini sama nih dengan ide besar saya nih, tapi saya di slide kedua ini saya belum pakai nih, saya akan pakai nanti kira-kira di slide ke-7. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung ambil saja, taruh, ini tips ya, taruh ke-7, ke-8, ke-9 yang dibutuhin. Atau sementara dicatat dulu, ya kan tempatnya banyak tuh, gitu kan, sehingga paling tidak kita sudah punya catatan nih. Kalau mau dipakai kita nggak nyari-nyari lagi, muter-muter lagi gitu. Oke. Nah hasil akhirnya dalam pertemuan kita ya, ini kalau di forum yang lain saya kasih himbauan teman-teman sekalian, ini
karena kita sedang pelatihan, mudah-mudahan spirit kita tuh lagi tinggi-tingginya itu untuk coba eksplorasi. Sehingga secepat mungkin kita bisa menyelesaikan produk video atau media yang kita bikin, itu akan lebih baik daripada kita nanti aja deh, ntar aja deh, nanti aja deh. Itu nggak jadi-jadi. Pengalaman yang ada ya, biasanya begitu tuh. Sama kayak pengalaman apa, nulis buku, nulis artikel. Oke, ini saya kasih contohnya ya, contoh hasil akhir yang diharapkan. Ini video ini ada sound-nya ya. Sebentar. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran Bapak Ibu ya suaranya ya? Ini ada musiknya di video ini. Itu ya, itu contoh hasil akhir. Direktur.